ini orang Yahudi yang ada malu. Tapi mengatakan Yesus Kristus, pasti ini seorang hamba Tuhan. Dan selidip punya selidip. Ya walaupun kebenaran itu belum pasti, penulisnya adalah seorang rasul yang namanya Paulus. Ya. Ditujukan kepada orang percaya, orang Kristen dari suku Ibrani atau orang Yahudi. Dan surat ini adalah surat yang sebagai satu selebaran gitu ya, orang Jawa ngomong iber-iber. Selebaran itu seperti kalau dulu kita nyindir waktu saya kecil itu orang tua traktat ya. Siapa yang bisa baca ya orang yang mengerti bahasa itu, makanya ada traktat menopo panjenengan sampun selamat pasti sing ngerti wong Jawa. Ya ayat-ayatnya wong Jawa gitu ya. Ada satu traktat tentang doa zaman saya kecil, tulisannya sederhana. Ya, tapi hurufnya huruf woi. Kalau dibaca depan hanya berkata kan saya ini tahu apa itu ya sih? Kan saya ini tahu kepada siapa itu berdoa. Itu judul, nah, orang baca terus seperti itu. Isinya adalah kekuatan pada waktu mereka masuk dalam penderitaan. Ya, kekuatan pada waktu masuk dalam kesulitan seperti yang kita hamba Tuhan hidupi sekarang ini. Ini fellowship bukan jemaat kan, fellowship hamba Tuhan. Ini penderitaan sekarang. Saya pendeta yang kebetulan dipakai Tuhan untuk melayani beberapa gereja besar maupun kecil. Gereja besar itu sudah sambatan, tidak karu-karuan karena pengeluaran gereja dengan persembahannya sudah tidak bisa besar pasak daripada yang di desa malah pakai kamu saya tidak ada persembahan, tidak ada kematian, listrik mesti bayar. Nah saya yang nyaut, tapi ya untung ya listrik itu ada potongan dari pemerintah. Oh gitu ya Pak ya? Iya, coba urusan Pak. Saya kok ya sok tahu, mereka pergi RN, berapa gerejanya, berapa apa namanya itu? Dayanya itu ya, berapa? 4.500. 4.400. Katanya ada subsidi itu. Yang subsidi itu yang 900. Nah, kenapa 900 ya? 900 itu dikategorikan keluarga tidak mampu. Ya terus gini saya mikir ada gereja di pasar Sangat, terus kamu mikir, betul ya? Mesti make ada musik dan sebagainya. Dan terus siapa yang ngomong ini loh Pak Nasib yang batuan itu ya? Orang pikir kita ini kaya terus, betul ya? Sampai saya ini punya satu gambaran. Kita dapat berkat mobil, tapi orang lain berkat mobil begitu ya. Tahukah Anda ada pendeta yang punya mobil tapi kadang-kadang berjuang bergumul untuk beli bensin untuk ngisi mobil? Aneh kan? Ya. Dalam penderitaan, serba penderitaan. Kalau kita jujur, kita yang hamba-hamba itu tidak melayani, tidak ada berkat, karena pelayanan kita memang dari berkat seorang penginjil hidup karena Injil, betul ya? Nah kalau semua saya tutup tidak ada pelayanan, terus mana apa? Ya, saya selalu ngomong sama saudara kita, Tuhan, ya Bapak Saudara, puji Tuhan, pelayanan di mana? Dalam pelayanan, ada siapa yang jodoh di sore keret, betul ya? Karung ngenteni apa? Gagak bawa roti dan bawa daging. Sudah kalau memang keadaan begitu. Tapi Bapak Saudara, waktu Israel masuk dalam kesulitan, jemaat Kristen ini masuk dalam penderitaan. Dari bangsa sendiri dimusuhi, ya orang murtad dari agama Taurat, agama Yahudi, dari orang Romawi dimusuhi karena Kristen punya satu anggapan di atas Raja Roma, di atas Kaisar Roma. Kita punya raja di atas segala raja. Siapa namanya? Yesus. Ini masalah. Paulus menyampaikan sebuah renungan. Kali ini saya tidak khotbah, saya juga renungan. Dia pakai sebuah contoh. Contohnya ialah Yesus. Tolong Pak, bacakan ayat 7 Pak. Dalam hidupnya sebagai manusia. Dalam kehidupan Yesus sebagai manusia. Sebentar Pak. Ditekankan ini bukan cerita Yesus yang disalibkan sebagai Tuhan. Paulus lagi bicara dalam hidupnya Yesus sebagai manusia. Jadi tidak ada alasan. Itulah Yesus Pak, saya kan manusia. Ini Yesus sebagai
manusia seperti saya, seperti saudara. Dalam hidupnya sebagai manusia, lanjut. Ia telah mempersembahkan doa Ya, dan permohonan dengan rasa tangis. Wah, dia pernah berdoa, dia memohon pertolongan, dia mengajukan permohonan, dia menaikkan doa. Ya, dan saya katakan doa itu diucapkannya sambil menangis, meratap dan menangis. Saya pikir ajaran doa sambil menangis itu bukan Pentakosta punya. Dan itu bukan peninggalan pendeta Dr. Van Hessel, pendiri GWD. Juga bukan doktrin pendeta Dr. Ho Yong Seng, pendiri GWD. Ini doa sambil menangis itu dicontohkan oleh Yesus. Dulu kalau saya sekolah minggu, gereja saya gereja Pentakosta, lalu yang lain teman-teman saya tidak Pentakosta, selalu saya bilang, haleluya apa gitu, haleluya. Nah, kenapa gerejanya dia bukan jarang sekali nyanyi haleluya, kecuali habis doa berkat mau pulang haleluya, haleluya, amin, haleluya, 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 amin, amin. Betul. Nah, gereja saya mulai awal sampai tek, glory, glory, haleluya, 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 ya. Puji haleluya terus gitu. Teman saya ngomong haleluya. Keplok, kayak ngobrol dorong. Menangis saya sudah memang gereja saya itu. Ya, gue bisa wayu. Ya, gue bisa wayu. Mari nangis. Ya. Ternyata doa sambil menangis ini bukan diajarkan oleh gereja. Yesus mencontohkan dia doa sambil menangis. Jadi hari ini bebas kalau Bapak Ibu memang menderita dalam penderitaan sembahyang sampai nangis, oke. Yesus berdoa sambil menangis. Dan saya contohkan waktu Yesus berdoa kali ini bukan doa yang sembarang doa, tapi satu doa yang memang sebuah penderitaan yang harus ditanggungnya sampai nangis. Dan saya tahu, saya tidak pernah lihat Yesus berdoa sambil menangis, kecuali dia di Taman Getsemani. Dia berdoa sampai pori-porinya ini buka. Saking susahnya, menurut ilmu anak saya, trombonya turun drastis dalam waktu setengah malam mungkin, hanya karena susah. Sampai perekat darahnya itu hilang dan mulai bintik-bintik merah keluar, bukan seperti orang kena demam berdarah, tapi pecah pembuluh darahnya, mengalirlah butiran-butiran darah. Itu karena orang susah turun. Dari pendeta-pendeta susah ya, imun kita turun, tubuh kita bisa turun karena susah. Itu ilmunya anak saya ngomong begitu. Dan pada waktu dia berdoa sambil menangis, tapi ayat berikutnya berkata, ayat tadi lanjutkan Pak. Dan keluhan kepada dia yang sanggup